Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kembali di malam yang berbarokah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang begitu indah, yang di setiap nama terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fad'uuhu biha, yaitu berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makna ad-du'a di dalam ayat tersebut adalah mempunyai dua makna. Fad'uuhu biha ay du'aul mas'alah, yaitu doa masalah, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Bagaimana seseorang berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita butuh ampunan, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar. Ketika kita butuh rezeki, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ketika kita butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Rahman dan ya Rahim, dan seterusnya. Begitu pula di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, fad'uuhu biha, dan berdoalah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kalian dengan nama Allah ay du'aul ibadah. Kalau tadi maknanya yang pertama du'aul mas'alah, yaitu kita meminta dengan nama Allah. Yang kedua du'aul ibadah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim, ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Sami, ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Basir, apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan hendaknya kita muraqabah.
merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk apa? Untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, maka ini adalah merupakan sesuatu yang benar adanya. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, maka barang siapa yang dia menghafalnya, memahami maknanya, dan beribadah dengan konsekuensi nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa thalabatul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita pelajari adalah merupakan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya bagi kita untuk kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan orang tua kita kenal dengan istri kita dan anak kita, Allah jauh lebih berhak untuk kita kenal. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita mengetahui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan begitu mulia, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tempat untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu dari apa yang sudah kita pelajari dari kemarin, dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad, dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, Al-Latif, Al-Wakil, maka sepatutnya bagi kita untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Asy-Syakur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan atau membalas pada mereka dengan memberikan pahala-pahala kepada mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Ghafur yang Maha Pengampun dan Syakur. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, bahwasanya nama dari Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan huwallazi yashkurul yasira minat ta'ati fayuthibu alaihi al-katsira minats thawabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakur, yaitu Zat yang membalas kebaikan seorang hamba itu dengan jauh yang lebih banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Khattabi, beliau mengatakan Asy-Syakur huwallazi yashkurul yasir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit Allah Subhanahu wa taala syukuri. Dari sebuah ketaatan fayutibu alaihil katsira minats thawabi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang sedikit itu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, laghafurun syakur, adalah Zat yang Maha Pengampun
dan maha syakur, yaitu maha mensyukuri perbuatan-perbuatan seorang hambanya. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, apa yang beliau katakan? Wa min asma'ihi ta'ala Asy-Syakir wasy-Syakur. Termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kemudian beliau mengatakan wa huwal ladzi yashkurul qalila minal ilmil khalisi an-naqiyyin nafi'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri yang sedikit dari ilmu yang khalis, yang ikhlas, yang bermanfaat. Wa ya'fu 'anil katsiri minaz zalali. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala bentuk kesalahan-kesalahan. Wala yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalannya orang-orang yang mereka beramal. Bal yudha'ifuhu ad'afan mudha'afatan bighairi 'addin wala hisabin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan berlipat-lipat tanpa hisab dan tanpa hitungan. Apa yang kita lakukan sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan yang berlipat-lipat dan lebih banyak. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Maka apa kata yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan wa man syakarahu annahu yujzi bil hasanati asyra amthaliha ila 700 dhifin ila adafin katsirah. Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat sebuah amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan itu dengan berapa? Dengan 10 kali kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala balas sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Lipat gandakan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, dermawannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri perbuatan hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang-orang yang berinfak, satu kali infak, Allah Subhanahu wa taala permisalkan itu seperti apa? Habbah. Kemudian ambatat sab'a sanabil, yang setiap dia sedekah maka tumbuh 7 apa? 7 kayak 7 tangkai seperti itu. Dan setiap tangkainya berbuah berapa? 100. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan bagaimana syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan kita yang sedikit, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Begitu besar balasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bisa saja lebih dari 700. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa qad yujzillahu al-'abda 'ala al-amali bi anwa'i min ats-tsawabil 'ajili qabla al-ajil. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan sedikit baiknya kita dengan sebuah pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum kebaikan nanti kita di akhirat. Maka ini rasa syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Padahal apa? Walaysa 'alaihi haqqun wajibun min muqtada a'malil ibad wa innama huwa alladhi aujaba al-haqqa 'ala nafsihi karaman minhu wa wujudan wa jaudan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, sebenarnya ketika kita berbuat baik,
ketika kita berbuat baik bukan berarti mewajibkan bagi Allah untuk membalas. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mewajibkan terhadap dirinya untuk mensyukuri perbuatan hamba. Kita berbuat baik sebanyak apapun, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mewajibkan Allah membalas kebaikan kita. Kenapa? Karena kebaikan Allah sudah jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Seberapa banyak amalan yang kita lakukan dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gak ada apa-apanya. Makanya apa? Sebenarnya perbuatan baik kita itu tidak mewajibkan Allah mensyukuri, membalas kebaikan kita dengan yang lebih banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mewajibkan dirinya sendiri untuk apa? Untuk membalas kebaikan hamba-hambanya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk karunia Allah, sebagai bentuk dermawannya Allah, sebagai bentuk syakurnya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri dengan nama apa? Dengan nama Asy-Syakur. Allah mewajibkan dirinya untuk membalas kebaikan seorang hamba dengan apa? Dengan yang jauh lebih baik. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kemudian apa? Seorang hamba dia melakukan ketaatan sholat tersebut itu pun atas bantuan siapa? Pertolongan Allah. Ya kan? Dengan pertolongan Allah. Seseorang diwajibkan oleh Allah sholat. Karena apa? Sholat ini untuk kebaikan dia. Kemudian dia melakukan sholat, itu pun ditolong oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia melakukan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala puji dia. Allah Subhanahu wa ta'ala banggakan dia di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beri cahaya di dalam hatinya. Kemudian setelah itu apa? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan sholat, dibantu oleh Allah, kemudian dipuji oleh Allah, harusnya siapa yang patut untuk disyukuri? Allah yang patut disyukuri. Akan tetapi justru apa? Allah mensyukuri kita dengan apa? Dengan membalas kebaikan yang sangat luar biasa. Harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Yang dimana ketaatan tersebut itu kebaikannya bukan untuk Allah. Kebaikannya untuk siapa? Kebaikannya untuk kita sendiri. Kemudian setelah Allah memerintahkan untuk melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala permudah. Allah mudahkan, Allah tolong, Allah beri kekuatan. Setelah itu ketika kita sudah melakukan ketaatan tersebut, yang harusnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena kita sudah diperintahkan dan kita sudah dimudahkan dan kita sudah ditolong. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah Subhanahu wa taala justru mensyukuri apa? Perbuatan kita tersebut. Allah lipat gandakan pahala kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipalingkan dari yang namanya kebinasaan. Padahal apa? Padahal pada hakikatnya itu semua pertolongan dari Allah, itu perintah dari Allah dan kita dimudahkan oleh Allah. Maka ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa baiknya membalas kebaikan seorang hamba yang sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sangat banyak. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amal soleh kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita. Gak terhitung bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya zat yang zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh mata, begitu pula sifatnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa diliputi dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakur, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut.
yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita liputi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan apa? Yaghfirud dzunub. Terkadang Allah mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, diampuni dosa kita. Dan ditutup aib-aib kita. Betapa banyak aib-aib kita yang sudah kita lakukan. Aib yang sudah kita lakukan, kita bermaksiat, mungkin kita berbohong, mungkin kita melakukan suatu hal, Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Itu karena apa? Karena mungkin kita istighfar. Mungkin kita hanya mengatakan habis melakukan sebuah kesalahan, kita mengatakan astagfirullah ya Allah, nyesal. Karena penyesalan yang sedikit di dalam hati saja, Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menutup aib kita kapan? Nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni qad ghafartu laka fid dunya wa inni satartu laka al-yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mereka berdosa, kemudian dia meminta ampun, kemudian dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku dahulu telah mengampuni dosa-dosa kalian dan apa? Dan sekarang aku tutup aib-aib kalian. Yang dimana ketika itu semua aib terbuka, tapi Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Baiknya Allah Subhanahu wa taala gak bisa kita bayangkan, Pak. Begitu luar biasanya Allah baik, Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Termasuk di antara syukurnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yuwafil hasanati wa yu'adzimul ujur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita berbuat baik, Allah ganti kebaikan. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang kita lakukan. Makanya kita terkadang melakukan apa? Salat syuruk, pahalanya apa? Apa pahalanya? Kayak apa pahalanya salat syuruk, Bapak-bapak? Ini yang rajin salat syuruk kan biasanya sampai nunggu apa berarti? Kayak ibadah haji. Subhanallah, antum salat syuruk dapat pahalanya apa? Hanya antum duduk-duduk. Orang ibadah haji itu nunggu berapa tahun sekarang nih, kan? Antum cuma duduk ngaji-ngaji, dengerin kajian, salat dapat pahala haji. Gitu kan? Sekarang seseorang dia membaca Al-Qur'an, satu huruf kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang baca Al-Qur'an satu huruf dia dapat 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dilipat gandakan. Antum baca 10 menit, betapa banyak kebaikan yang antum dapatkan. Kenapa? Karena syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa? Allah Subhanahu wa taala yuwafil hasanati wa yu'dhimul ujur. Allah membesarkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rasa syukurnya kepada kita diberi kesehatan. Kita diberi kesehatan. Mungkin karena apa? Karena mungkin kita pernah sedekah, ya kan? Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah. Mungkin enggak dikasih sakit, mungkin ada tetangganya sakit, kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena apa? Karena syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih anak, kita dikasih harta, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak, dimudahkan urusan rezeki kita. Allah mengatakan apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kata Allah. Allah memerintahkan untuk istighfar. Apa balasannya bagi kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Akan dilapangkan harta, anak, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berkah. Sebabnya apa? Sebabnya dengan sesuatu yang sedikit. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Faqul tastaghfiru rabbakum. Kita cuma suruh banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa sulitnya sih kita istighfar? Cuma mengucapkan astaghfirullahaladzim. Jangan cuma mengucapkan astaghfirullahaladzim cuma apa? Kesel sama anak, kesel sama istri. Ucapkan astaghfirullahaladzim cuma kesel sama anak sama istri. Ngelihat anaknya nakal,
Nah, astagfirullahaladzim, nah, sabar gitu. Bukan seperti itu saja bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya kita mengucapkan astagfirullahaladzim apa? Karena memang kita itu butuh terhadap ampunan Allah. Kita butuh dengan yang namanya rizkinya Allah. Kita butuh anak-anak kita yang soleh ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala yang syakur. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala Maha syakurnya Allah apa? Dikabulkan doa-doa kita. Dikabulkan doa-doa kita. Terkadang kita doa ya Allah, minta Camry, ya Allah, minta rumah, gitu kan? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita apa yang kita lakukan? Terkadang kita subhanallah minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah saya Allah untuk haji. Subhanallah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan sebab. Ada orang yang datang, "Ustaz, mau haji?" Oh, mau, alhamdulillah. Ditawari, mungkin saja. Padahal apa yang kita lakukan? Cuma ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang besar. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala yastajibu da'wataka wa yashkuruka bi qurbihi. Terkadang kita juga apa? Ngerasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang bagaimana rasa syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas hidayah. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditetapkan di atas hidayah tersebut. Kenapa? Karena apa? Kita bisa merendahkan diri. Hanya sebuah amalan kita bisa merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin yang lain. Mungkin saja seseorang merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin yang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan dia istiqomah di atas hidayah. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang rasa syukurnya Allah, bagaimana Allah mensyukuri perbuatan kita, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan sudah Allah Subhanahu wa taala mensyukuri dengan semuanya. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terkadang mensyukuri seorang hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kisah-kisah yang dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyukuri, seperti contohnya yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika punya kuda, kemudian kudanya menyibukkan diri dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dibunuhlah kuda tersebut oleh Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Allah Subhanahu wa taala ganti Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Subhanallah. Makanya seseorang, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka lillahi, man taraka syai'an lillah, awwadahallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Rasa syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kalau kita meninggalkan sesuatu, mungkin sesuatu tersebut menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan kita dari thalabatul ilmi, menyibukkan kita dari Al-Qur'an, menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Awwadahallahu khairun minhu. Tenang, enggak usah khawatir, Allah syakur. Enggak usah takut. Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur. Allah akan membalas dan Allah akan penuhi janjinya tersebut. Allah akan beri sesuatu yang jauh lebih baik dari hal tersebut. Begitu pula ketika kita melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan apa? Akan melipat gandakan dengannya yang lebih banyak lagi. Contohnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu pula contoh yang lain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka apa? Memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka pertaruhkan? Yang mereka pertaruhkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa-nyawa mereka. Ketika mereka bertempur, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang syahid, bagaimana syakurnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh-ruh mereka di mana?
di sebuah burung yang sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, menunggu sampai kapan? Sampai nanti hari kebangkitan. Subhanallah. Kalau mereka, ruh-ruh mereka ada di jasad, biasa kan? Tapi ini ruhnya Allah Subhanahu wa taala letakkan di burung, yang burung ini apa? Terbang ke sana ke sini di bawah arsy-Nya Rahman, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan yang lebih baik. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dikatakan tukang sihir, tukang bohong. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Allah? Kita disuruh bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan harga dirinya ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang jauh lebih baik. Kita terus memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pujian yang kita dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala syakur. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang jauh lebih baik. Begitu pula ketika para sahabat, begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihi salam dia sabar di dalam penjara. Dengan sempitnya tempat, Nabi Yusuf alaihi salam sabar. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tempatkan Nabi Yusuf setelahnya di mana? Di tempat yang jauh lebih baik. Ini semua bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu syakur. Dan yang lebih luar biasa lagi, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syakurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri siapa? Perbuatan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka berbuat baik di dunia, mereka mau nyumbang, mereka mau berbuat baik sesama manusia, apakah Allah Subhanahu wa taala terus gak syukuri? Disyukuri oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan di dunia, dimudahkan hartanya, dimudahkan segala urusannya. Itu termasuk dari bentuk rasa syakurnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Allah Subhanahu wa taala itu Maha membalas sesuatu yang kita lakukan sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang begitu luar biasa. Kenapa kita malas-malasan untuk berbuat baik? Kenapa kita malas-malasan untuk kita melakukan kebajikan? Kenapa kita malas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa iya ngaji taklim masih harus ayo ngaji. Kita jelas-jelas tahu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Syakur. Allah akan membalas kebaikan kita dengan yang berlipat-lipat ganda. Kok kita masih malas-malasan untuk berbuat baik? Maka jangan pernah sepelekan yang namanya kebaikan, meskipun sesuatu itu sedikit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahkironna ma'rufan. Jangan pernah engkau sekali-kali menyepelekan terhadap sesuatu yang ma'ruf. Terkadang kita kita buka pintu saja, gitu kan? Buka pintu, ada orang tua yang mau masuk, kita bukain pintu, gitu kan? Berbuat baik gak? Berbuat baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita nggak tahu, karena mungkin kita sebab buka pintu, kemudian ada orang tua yang masuk, Allah balas dengan kebaikan yang begitu banyak. Kita nggak tahu seperti apa Allah mau balas kebaikan kita itu. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan iman saja, yaitu apa? Wal haya'u imatatul adza anit thariq, membersihkan gangguan di jalan itu termasuk dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala akan balas. Ada. Masya Allah, nggak terasa. Ya, tafadhol Pak, ada dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita yang sedikit dengan kebaikan yang sangat banyak, dengan pahala yang akan berlipat ganda, dengan ampunan dan dengan segala macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada kita. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita tidak meremehkan terhadap yang namanya kebaikan. La tahqirunna ma'rufan. Jangan pernah meremehkan sedikit pun terhadap sesuatu yang baik. Meskipun tadi seperti yang saya contohkan, buka pintu, atau mungkin memindahkan sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari jalan, atau mungkin hanya sekedar senyuman kepada saudara kita. Terkadang kita senyum kepada saudara kita, membuat saudara kita senang, maka ini adalah merupakan sesuatu yang ma'ruf. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berbuatlah baik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik supaya apa? Supaya kita beruntung. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik meskipun itu apa? Sesuatu yang sedikit yang mungkin enggak kelihatan. Kita pun akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? Barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan yang sebesar biji dzarrah, yang mungkin kita nggak bisa melihat biji dzarrah dengan kacamata telanjang kalau sudah min gitu kan, biji gandum gitu kan. Kalau masih ya mungkin lihat gitu kan. Tapi terkadang sekecil seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk didatangkan kebaikan tersebut dan engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji gandum saja Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah bapak-bapak enggak teringat dengan cerita seorang wanita bahagia, seorang wanita yang dia tukang zina. Ketika dia sudah berzina, dosanya banyak, akan tetapi cuma ngasih minum anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Seberapa besar dosa dengan perbuatan baik dia? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Syakur, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala perbesar pahala dari orang yang dia lakukan dari kebaikan tersebut. Kita lupa dengan seseorang yang dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada orang untuk bertanya, saya sudah bunuh 99 orang, adakah pintu tobat? Dia bilang, gak ada, sekalian 100, bunuh sekalian. Habis itu apa? Dia datang lagi kepada seorang alim, maka orang alim tersebut ada, pintu taubatnya Allah selalu terbuka. Hendaknya kamu hijrah, kamu menyesali perbuatanmu, dan kamu silahkan hijrah. Hijrah dia berjalan, di tengah jalan meninggal. Para malaikat sampai rebutan. Sampai dihitung. Masafahnya, jaraknya itu sampai dihitung. Lebih dekat kemana? Ke tempat maksiat atau ke tempat yang dia mau hijrah? Hanya amalan yang sedikit dari dia membunuh berapa? 100 orang. Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganda pahala orang-orang yang seperti itu. Begitu pula, apakah kita tidak ingat ada orang yang dia takut sama Allah? Apa yang dia miliki? Rasa takut kepada Allah, dan dia berwasiat kepada anaknya, "Nak, kalau seandainya saya nanti mati, saya takut mau ketemu sama Allah. Jadinya gimana? Bakar tubuh saya, kemudian sebarkan abunya kemana-mana. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala enggak mampu menyatukan saya." Kufur enggak? Kufur. Tapi apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu? Kebaikan rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya satukan, dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekali-kali kita meremehkan terhadap yang namanya sebuah kebaikan. Meskipun itu orang mungkin nganggap remeh,
Mungkin ada orang mungkin bangun rumah, kita bantu-bantu. Mungkin ada pembangunan masjid. Meskipun kita punya uang 1.000, bismillah 1.000. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan 1.000 yang kita infakkan ikhlas sebuah kebaikan nanti di akhirat. Begitu pula bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis qudsi ketika Rasulullah mengatakan apa? Ya abdi anfiq unfiq alaika. Wahai hambaku, nafkahlah, berilah nafkah, maka apa? Engkau akan diberi nafkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang kita berikan juga kepada anak kita, istri kita, mungkin kita capek kerja apa dan lain sebagainya, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kan cuma nitipkan rezeki itu lewat kita. Kalau rezekinya rezeki siapa? Ya rezeki istri, ya rezeki anak, kan sebenarnya orang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezekinya anak dan istri. Cuma kita itu cuma dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita dapat pahala. Supaya kita dapat kebaikan di sisi Allah. Maka apa? Gak usah pelit-pelit. Gak usah pelit-pelit mau nafkahin anak, mau nafkahin istri, didelok disik dompetnya. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anfik, berilah nafkah, maka apa? Unfik alaika, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nafkah kepada engkau. Maka dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus berusaha untuk memperbaiki keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha melipat gandakan amalan sedikit kita menjadi sesuatu yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita yang sedikit? Allah Subhanahu wa taala balas dengan apa? Dengan yang lebih luar biasa lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian sajikan, yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian sendiri. Kita berbuat baik itu bukan untuk siapa-siapa. Buat diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, kita senyum kepada orang lain, membantu orang lain, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Bukan untuk si fulan dan si alan, bukan, tapi untuk kita sendiri, kita sendiri. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Engkau akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dan hingga akhirnya kita mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Karena orang-orang mereka akan menyesal seandainya ya Allah dahulu saya apa? Saya berbuat kebajikan sehingga saya mendapatkan apa? Apa yang saya sajikan untuk diriku sendiri. Jangan sampai kita mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jangan sampai kita menyesal dan kita mengatakan ya hasrata, aduh rugi, betul aku rugi. Kenapa? Ala ma farrattu fi jambillah, karena aku sudah menyia-nyiakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu dermawan, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu melipat gandakan pahala, tapi kita sia-siakan. Ngaji kita malas, sholat kita malas, sedekah kita pelit. Terus apa yang mau kita sajikan untuk diri kita sendiri? Padahal itu adalah merupakan sebuah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus berusaha melakukan sebuah kebajikan. Dan kalau kita sudah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, kenapa kita enggak bisa cinta sama Allah? Kenapa kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita cintanya sama Allah yang Allah begitu luar biasa baiknya sama kita? Kita cintanya sama Allah kok biasa-biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Kemudian ketika kita sudah kenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, maka hendaknya apa? Kita pun berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Syakur, maka apa yang ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan, kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak sedikit yang di sana sampaikan
yang berkaitan dengan masalah syukur ini, dan ternyata waktunya subhanallah cepat sekali gitu kan. Tapi semoga yang sedikit ini sudah bisa mewakili kita dan kita bisa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, dan menjadikan kita cinta kepada Allah dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.